Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo nice people, welcome to English lesson. Belajar sambil rebahan ala fikir lesehan, be fun. Nice people, hari ini kita akan belajar latihan soal penilaian akhir semester 1 kelas 9. Langsung kita ke soal yang pertama. Why does Jeno congratulate Jaemin? Kenapa Jeno memberikan selamat kepada Jaemin? Di sini, si Jeno bilang, I heard that you have graduated. Kamu baru saja lulus. So, congratulations. Berarti si Jaemin baru saja menyelesaikan studinya. Berarti jawabannya adalah yang kata-kata graduated. Berarti yang ini ya, sama ada graduated sama ada graduated. Berarti jawabannya yang A. Soal nomor 2. I wish you luck. The does word you refers to. You, di sini ada kata you. Si Jeno bilang, saya berharap kamu beruntung. Siapa sih yang beruntung? Kalau ada refers to, kita balik lagi ke subjek atau objek pada kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya itu ke si Jaemin. I heard that you have graduated from university. Congratulations. From the sentence above, dari teks di atas, we can conclude, kita bisa menyimpulkan that Jaemin, bahwa Jaemin has blah 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 from his study, dari sekolahnya di university. Dia barusan ngapain di sekolahnya? Kata kuncinya itu ini ya, graduated. Berarti persamaan dari graduated itu apa? Apakah failed, gagal, ataukah pas, sudah melewati, entered, masuk, registered, mendaftar? Maka jawaban yang paling tepat adalah yang past. Soal nomor 4 masih tentang congratulation. The text tell us about, tentang apa? Nah, ini si Cindy memberikan selamat kepada Arini karena happy graduation, karena dia baru saja lulus. Nah, apakah yang A, Ariani's wishes from her future? Apakah tentang harapannya si Arini? Padahal ini adalah harapannya si Cindy. Berarti salah. Yang B, Cindy supports for her friend. Cindy mensupport temannya. Nah, kalau kita memberikan ucapan selamat, berarti sama artinya bahwa kita mensupport. Kemungkinan iya. Ataukah Cindy's graduation ceremony? Yang benar adalah si Ariani ya, yang graduation. No. Ataukah yang D, Ariani's dream and talent? Oh, tidak. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal nomor 5. What will the receiver probably do after reading the text? Apa yang sebaiknya penerima si Arini lakukan setelah dia menerima kartu ini? Dari sini, di sini bilang to keep inspiring others, untuk selalu menginspirasi orang dengan pikirannya yang begitu baik. Kemudian keep on growing, selalu bertumbuh gitu ya, selalu upgrade diri, keep developing, selalu meningkatkan mimpinya dan juga talentanya. Nah, berarti kalau yang A, kita lihat she will put makeup to be more beautiful. Oh, tidak. She will grow to be older and wise person. Tidak. She will become conscious to reach her dream. Ya, berarti dia harus menjadi lebih baik untuk mencapai mimpinya. Berarti jawabannya adalah yang C. Kalau yang D, she will change, dia harus mengubah mimpinya, padahal dia ini adalah keep developing, jadi meningkatkan bukan merubah. Berarti jawabannya adalah yang C yang paling tepat. Soal nomor 6. Ini soal tentang in order to sama so that. Masih ingat ya tentang in order to dan so that. Kalau in order to itu digunain apabila setelah titik-titik itu berupa verb, tapi kalau so that itu digunain apabila setelah titik-titik itu adalah berupa subjek. Kita tinggal lihat di titik-titiknya ini ya. Titik-titiknya, fokus di titik-titiknya. Karena we ini adalah subjek, berarti kita pakainya adalah yang so that. Cara ngerjainnya gitu ya. Lihat setelah titik-titik. Soal nomor 7 masih tentang in order to dan juga so that. Ingat, in order to atau to ini digunain apabila setelah titik-titiknya berupa verb. Sedangkan so that ini apabila setelah titik-titiknya berupa subjek. Kita lihat setelah titik-titik ini adalah learn. Learn ini adalah belajar. Belajar berarti verb. Kalau verb berarti dia pakainya adalah kalau nggak in order to ya to. Dan jawabannya adalah yang E. Soal nomor 8.
Ada trik tertentu kalau misalnya kita ngejawab soal kayak gini, sebenarnya tanpa kita harus membacanya, kita cuma lihat A, B, C, D-nya aja, kita udah bisa nentuin. Yang paling berbeda sendiri itu kan adalah yang D. Ini yang paling negatif, saya tidak setuju. Sedang ini setuju, setuju, dan setuju. Kemungkinan jawabannya yang D. Tapi kita lihat aja nih, ke titik-titiknya dulu. Bla bla bla, ini si Ipung bilang, I think online learning is better. Ya, online learning ini jauh lebih baik. Apakah si Ipung setuju dengan pendapatnya si Inung? Si Ipung bilang, I want to be in the classroom, studying together with my friend. Artinya bahwa dia itu tidak setuju kalau online learning itu lebih baik. Berarti jawabannya memang yang D. I don't think so. Soal nomor 9. Bagas bilang, electrical oven is very useful. Aaron setuju dong? Yes, you are right. Dia setuju kalau electrical oven itu sangat berguna. Bagas bilang lagi, but they are very dangerous in use. Tapi mereka tuh sangat berbahaya. Tapi untuk kali ini si Aaron nggak setuju nih. I disagree with you. Saya nggak setuju sama kamu. Berarti dia nggak setuju kalau electrical oven itu berbahaya. Nah, kita bisa menyimpulkan yang pertama. Bagas agree with Aaron's opinion. Bagas setuju dengan pendapatnya si Aaron. Padahal yang setuju adalah si Aaron. Berarti bukan. Yang B, Aaron agree that electrical oven are dangerous in use. Padahal ketika dia ngomongin dangerous ini, dia nggak setuju. Berarti bukan. Bagas agrees the electrical oven are not useful. Bagas setuju bahwa electrical oven nggak berguna. Padahal dia bilang useful. Berarti tidak. Jawabannya paling tepat adalah yang D. Karena Aaron setuju that electrical oven are useful. Ketika si Bagas bilang useful, si Aaron bilang you are right. Berarti jawabannya memang yang D. Soal nomor 10. Nah, soal nomor 10 ini tentang label. Ciri-ciri label itu ada nutrition fact-nya seperti ini ya. Jadi nutrition fact kayak gini berarti ini adalah label. Ingat kalau label tujuannya adalah kalau ada kata-kata intention, tujuannya cuma satu. Give detailed information. Kita tinggal nyari ada kata-kata give detailed information yang mana? Yang ini kan? Berarti jawabannya yang C. Soal nomor 11. What should we do before serving the product? Cari kata-kata before serving. Ini adalah kata kuncinya, before serving. Ya. Ini ada kata-kata before serving, kita harus ngapain? Shake. Harus di-shake dulu. Berarti jawabannya yang A. Shake it well. Question number 12. When is the best time to consume the product? Kalau kita tanya kapannya, ini kapan? Berarti kita tinggal tanggal kadaluarsanya, expired date-nya. Expired date itu digunain sebaiknya adalah sebelum. Kalau expired date sebaiknya digunain sebelum. Ya udah, kita tinggal nyari kata-kata sebelum dalam bahasa Inggris itu adalah before. B. Next, soal nomor 13. No preservative. No preservative itu artinya tanpa bahan pengawet. Tanpa bahan pengawet berarti dia itu natural. Berarti jawabannya adalah yang B. Contain natural substances. Soal nomor 14 masih tentang label, tapi kali ini tentang obat. Lagi-lagi kalau ditanya tentang intention, berarti jawabannya adalah give detailed information. Berarti jawabannya adalah yang C. Soal nomor 15. Based on the track fact, the product will mainly. Apakah memberikan banyak energi? Di sini udah kelihatan banget nih, nasal congestions. Berarti jawabannya adalah yang C, nasal congestion. Soal nomor 16. Ini adalah prosedur teks. Write intention. Pokoknya kalau ada step kayak gini, ini disebut dengan procedure. Kalau procedure tujuannya adalah ini cara membuat klepon. How to make klepon. Karena ada kata-kata how to make klepon itu yang mana sih? Berarti jawabannya adalah yang how to make klepon, yang A. What should we put inside the ball? Apa yang kita letakin, kita masukin di dalam bola-bola tadi. Kita bisa nemuin ini di step ketiga. Di sini ada kata fill it. Fill ini masuk ke bowl. Fill it with palm sugar. Ya, dengan palm sugar. Berarti jawabannya yang D. Nomor 18. What should we do rightly after water is boiled?
apa yang kita lakukan setelah airnya itu mendidih? Kita bisa lihat di step keempat di sini. Boil a lot of water in a big stock pot. Jadi rebus airnya dulu di dalam panci yang gede. Kemudian put the little ball one by one in the boiling water. Jadi setelah airnya itu mendidih, kamu disuruh ngeletakin bola-bola kecil satu per satu. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nomor 19. Cook about 50 minutes. The underlined word is close meaning to emerge. Emerge itu kayak nyembul gitu di permukaan atau muncul di permukaan. Kalau muncul di permukaan berarti jawabannya yang arise. Nomor 20. Ini masih tentang procedure text. Kenapa disebut procedure text? Karena ada step-stepnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Soalnya adalah what should we do before? Kalau ada kata before, berarti kita lihat ke step sebelumnya. Step sebelumnya ada toasting process finish. Kita nyari kata-kata toasting process finish itu di sini. Toasting process finish. Maka step sebelumnya, itu step kedua berarti ya, adalah yang choose the toasting lever. Berarti jawabannya adalah yang E. Soal nomor 21. Kalau nanyain writing to atau goalnya, berarti ya judulnya how to use a toaster. Maka jawabannya adalah yang ada kata-kata how to use a toaster. Ini kan? Berarti adalah yang C. Soal nomor 22. How do we know that the process toasting has already finished? Bagaimana kita bisa tahu bahwa itu udah selesai? Kita lihat ini. The toasting process is finished and the bread pops up from the toaster slot. Jadi untuk menunjukkan bahwa itu udah selesai adalah munculnya si roti ke permukaan. Berarti jawabannya adalah yang B. 23. Allow is close meaning to. Allow itu mengizinkan. Berarti yang permit. Kalau submit mengumpulkan. Admit mengakui, get ngedapetin. Paling benar adalah yang permit. 24 mulai soal nomor 24 itu tentang grammar sebenarnya. Nah, tentang tenses. Fokusnya adalah kita ke titik-titiknya dan juga kata kuncinya. Kata kuncinya terletak pada time signalnya. Time signal di sini adalah usually. Kalau time signalnya berupa usually, kemudian always, kemudian every misalnya, ini dia pakainya adalah verb 1 ditambahin s atau es, tergantung dengan subjeknya. Karena subjeknya ini fathers, jadi fathers itu hanya satu orang. Kalau satu orang berarti verbnya ditambahin s atau es. Udah, kita tinggal nyari aja verb yang ada tambahan s sama es-nya yang mana. Yang ini kan teks ada s-nya di belakang, berarti jawabannya adalah yang E. Soal nomor 25. Ingat fokus ke titik-titiknya dan juga time signalnya. Time signal di sini adalah now. Now itu artinya sekarang. Apalagi di sini ada kata are sama doing. Ada ing-ingnya di sini. Jadi kalau misalnya time signalnya itu now, are right now, maka dia harus pakai itu be, is, am, are, ditambah dengan verb ing. Jadi dia pakainya verb ing. Udah yang ada verb ing-nya itu yang mana? Yang ini kan ada ing-nya, berarti jawabannya adalah yang C. Soal nomor 26. Ingat ya, lagi-lagi fokus ke time signal. Titiknya di sini. Nah, time signal di sini memang tidak ada, tapi kita lihat di sini ada ing, ada lagi ing, ada lagi ing, ya. Ini juga ada ing. Nah, kalau kebanyakan dengan pakai ing, pasti jawabannya juga pakainya juga ing. Jelas yang staying. C. Soal nomor 27. Fokus ke titik-titiknya di time signalnya. Time signal di sini adalah yesterday. Kalau yesterday ada kata-kata yesterday, kemudian ada kata-kata last, ada kata-kata ago. Ini, maka dia verbnya itu pakainya verb 2. Verb 2 itu yang mana sih? Verb 2 itu biasanya kalau dia regular verb, dia ada tambahan ed-nya di sebelah. Udah, itu doang. Kamu tinggal nyari yang ada tambahan ed-nya itu yang mana sih? Visit nggak ada ed-nya. Ini kan
visited. Jadi jawabannya yang B. Kalau C kenapa salah? Karena dia tambahan have, makanya dia salah. Soal nomor 28. Di sini ada kata ing-nya. Kemudian were doing ing. Kemudian ada was gini, ada was walking. Nah, ini dia udah make yang namanya was atau were plus verb ing. Udah jawabannya ya ini. Berarti polanya adalah was atau were plus verb ing. Berarti jawabannya adalah yang D. Was ada was-nya, kemudian sama ing-nya. Was plus verb ing. Soal nomor 29. Lagi-lagi fokus ke time signal. Lihat titik-titik sebelumnya adalah ada kata-kata tomorrow. Kalau tomorrow besok, kalau kamu nemu kata-kata tomorrow atau next misalnya, next week, next month, next year. Nah, maka dia harus pakai kata-kata will. Harus ada will-nya di depan. Will plus verb 1 murni. Kita nyari kata-kata will-nya itu yang A. Berarti jawabannya adalah yang A. Soal nomor 30. Time signal. Fokus ke time signal. Time signalnya di sini adalah since, ya. Kalau ada kata-kata since, time signalnya itu berupa since, kemudian berupa for, berupa already misalnya. Nah, berarti dia ini pakainya adalah has atau have plus verb 3. Has atau have tergantung sama subjeknya. Kalau has itu kalau subjeknya itu berupa she, he, it, nama orang cuma satu doang, dia pakainya has. Tapi kalau have ini dipakai kalau dia biasa pakai I, you, they, we, lebih dari satu orang, dia pakainya have. Nah, sekarang kita lihat, siapa sih yang diomongin? Yang diomongin itu kan si Mingyu. Nah, Mingyu ini adalah he. Berarti dia pakainya he has, kemudian verb 3. Verb 3 itu biasanya verb ada ed-nya di belakang kalau dia berupa regular verb. Berarti jawabannya adalah he has checked. C. Soal nomor 31. Ada kata since, ada kata-kata have, waited. Jelas ini adalah simple present perfect tense. Berarti dimulai dari kata we, nomor 4 dulu. We, kemudian have, 4, 1, ini 1, 2, we have waited, 4, 1, 6, kalau nggak A, ini setelah have, ada waited, nomor 3, 4, 1, ini 2, 4, ini 2, bener, since, 3, baru 5, berarti jawabannya yang B. Oke, nice people, itu tadi ada beberapa contoh latihan soal tentang penilaian akhir semester 1 bahasa Inggris. Semoga paham, semoga bermanfaat buat kamu, semoga dapat nilai yang terbaik pastinya ya. Thank you sudah nonton, dan see you next time. Maaf apabila banyak salah kata. Saya pamit undur diri, dadah.